Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur, memuji Allah dan memujanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan dan karunia yang begitu banyak, deras mengalir, baik kenikmatan-kenikmatan yang kita minta dan lebih banyak lagi kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan besar yang harus senantiasa kita syukuri, harus senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat besar yang baru saja selesai ya kita dapatkan, baru saja meninggalkan kita, yaitu nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kenikmatan bisa mengisi hari-hari dan malam-malamnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntunglah bagi kita yang bisa memanfaatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan berbahagialah bagi kita yang mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab bulan Ramadan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki kekuatan dan tentunya taufik agar bisa mengisi hari-hari berharga di bulan tersebut dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah membahas hadis yang cukup penting, hadis yang menjelaskan kepada kita akan urgensinya persatuan di antara kaum muslimin. Dan di pertemuan kita kali ini kita masuk hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1511 dari kitab Bulughul Maram, atau hadis ke-17 dari bab bab ini, bab yang sedang kita bahas ini, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari akhlak yang tercela. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling baik akhlaknya, seorang yang paling bersih akhlaknya, seorang yang paling baik adabnya di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diakui baik oleh orang-orang yang menjadi pengikut setia beliau dari kalangan para sahabat. Bahkan sifat ini pun diakui oleh musuh-musuh beliau yang sangat benci kepada beliau sekalipun. Maka mereka ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi, maka mereka menjawab dengan tegas bahwa akhlaknya Nabi itu luhur, akhlaknya Nabi itu mulia. Namun walaupun demikian, Nabi SAW tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meminta kepada Allah agar dihindarkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Sebagaimana hadis dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Rasulullah SAW dahulu sering sekali berucap atau berdoa dengan doa yang berbunyi, "Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa." Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan ini lafaz milik Al-Hakim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini
Dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Dan dalam bahasa Arab, Al-Mustadrak itu jamaah artinya penyempurna. Jadi Al-Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ini untuk menyempurnakan dua kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Al-Imam Al-Bukhari memiliki kitab namanya, atau yang biasa dikenal dengan Sahih Bukhari, kitab yang menghimpun hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Juga Imam Muslim, murid Imam Bukhari, punya kitab yang juga menghimpun hadis-hadis yang sahih, namun tingkatan atau standar kesahihannya di bawah dari Imam Bukhari sedikit. Jadi para ulama menyebutkan hadis yang paling sahih, hadis yang paling sempurna menghimpun hadis-hadis yang sahih, atau kitab yang paling sempurna menghimpun hadis-hadis yang sahih itu Imam Sahih yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Standar beliau begitu dalam, detail. Standar beliau kita katakan begitu tinggi untuk mencantumkan hadis dalam kitab beliau ini. Karena ketika misalkan ada hadis yang kurang standar, tidak sesuai standar yang beliau terapkan, maka beliau tidak masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari ini. Sehingga kata para ulama, kitab Sahih Bukhari ini termasuk kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia. Adapun Sahih Muslim ini diterapkan juga sebagaimana standar Bukhari, namun lebih ringan standarnya, tidak sekeras yang ditanamkan atau yang diterapkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya para ulama mengatakan ashahhul kutubil musannafah, bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Kemudian Al-Imam Al-Hakim menyusun kitab yang namanya Al-Mustadrak. Kitab yang namanya Al-Mustadrak. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang sahih juga, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Jadi ternyata Imam Al-Hakim menemukan hadis-hadis yang sahih, yang ternyata kalau dilihat standarnya ini masuk ke standarnya Imam Bukhari dan ke standarnya Imam Muslim, tapi ternyata hadisnya tidak masuk atau tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini biasa terjadi. Mungkin hadisnya tidak sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau mungkin ada penghalang-penghalang yang lain sehingga tidak tercantum dalam kitab tersebut. Maka datanglah ulama berikutnya, yaitu Imam Al-Hakim, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan standar Bukhari dan Muslim, tapi tidak masuk ke dalam dua kitab tersebut. Maka kitab ini pun dinamakan dengan kitab Al-Mustadrak. Walaupun ternyata namanya manusia, bukunya manusia, tulisan manusia, buatan manusia, pasti didapati atau dijumpai di dalamnya kekurangan. Dan ketika para ulama yang datang berikutnya mengoreksi, meneliti kitab tersebut, ternyata masih didapati ada hadis-hadis yang tidak sahih. Namun hadis yang kita bahas ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Selain disahihkan oleh Imam Al-Hakim sendiri dalam kitab Mustadrak ini, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Baik, adapun makna hadis ini, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa kita tahu Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang paling agung akhlaknya. Seorang manusia yang paling tinggi, paling luhur akhlaknya. Dan ini langsung ketinggian dan keluhuran akhlak Nabi SAW ini dipuji langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Jadi pujian tingginya, luhurnya akhlak Nabi SAW bukan hanya beliau dapatkan dari sesama manusia, bahkan dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Beliau SAW mendapatkan pujian yang begitu tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan di antara kesempurnaan akhlak Nabi SAW, kendati pun Rasulullah memiliki akhlak yang luhur yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, namun beliau senantiasa tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Rasulullah tidak berdoa dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika
min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi Nabi tidak mengucapkan Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, jauhkan aku. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Bukan. Tapi Nabi mengucapkan kalimat Allahumma jannibni. Ya Allah, jauhkan aku. Jadi bukan berlindung, tapi apa? Diminta jauhkan, diminta untuk dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi Rasulullah tidak berdoa agar akhlak buruk tidak menimpa beliau. Namun beliau berdoa agar akhlak yang buruk tersebut ya benar-benar dijauhkan dari diri. Jangankan menimpa, dekat aja jangan sampai. Jangankan menimpa beliau, ya. Beliau minta agar jangan sampai didekatkan, dijauhkan sejauh-jauhnya dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Kenapa? Karena begitu bahayanya, begitu bahayanya akhlak yang buruk itu. Dan yang dimaksud dengan munkaratil akhlak atau munkarat, kemungkaran-kemungkaran, yaitu sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela yang tidak sesuai dengan tabiat. Jadi munkarat itu adalah perkara-perkara, sifat-sifat yang tidak sesuai dengan akhlak atau dengan tabiat, dengan kebiasaan manusia. Jadi wa kullu khuluqin yukhalifu ma jaa bil kitab wa sunnatin nabawiyyati tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah akhlak yang munkar, ya perbuatan atau perkara yang munkar ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi segala apa yang datang dalam Alkitab, Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi munkar itu dari dua sisi syariat dan sisi tabiat. Dari sisi syariat jelas, ya akhlak yang munkar adalah akhlak yang tidak sesuai atau menyelisihi Alkitab dan Sunnah Nabi SAW. Dan juga ditambah akhlak yang munkar adalah akhlak yang tercela, sifat yang tercela yang tidak disukai secara tabiat. Jadi secara tabiat tidak disukai, ditambah lagi secara syariat pun menyelisihi syariat. Maka seorang muslim hendaknya selalu menyisihkan waktunya agar senantiasa berdoa kepada Allah sehingga dia bisa diberikan akhlak yang mulia dan juga dijauhkan dari akhlak yang buruk, akhlak yang munkar, akhlak yang tercela. Kemudian dia berusaha untuk menghafalkan doa-doa tersebut, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya doa yang diajarkan dalam hadis ini, dari hadis khutbah ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Jadi ada beberapa permintaan dari Nabi SAW, di antaranya apa? Dijauhkan dari akhlak-akhlak yang munkar, akhlak-akhlak yang tercela. Juga dalam hadis yang lain, ya dalam doa yang lain, Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Yang tidak ada seorang pun yang bisa menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, yang tidak ada seorang pun yang bisa memalingkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Karena hakikatnya jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, berakhlak dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia itu adalah hadiah dari Allah, hidayah dari Allah. Jadi pemberian dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang senang menampilkan akhlak yang buruk, itu artinya Allah tidak memberikan atau Allah belum memberikan kepadanya hidayah untuk berakhlak mulia. Dan sebaliknya ketika seorang terlihat nampak jelas berakhlak yang baik, akhlak yang mulia, tutur katanya baik, lisannya bagus, perbuatannya baik, sikapnya kepada istri baik, sikap kepada anak pun bagus, sikap kepada tetangga, kepada orang-orang sekitarnya pun baik, ya, lisannya senantiasa bersih dari ucapan-ucapan kasar, kotor atau dusta, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, hatinya bersih, tidak pernah iri, dengki kepada orang lain, maka orang ini hakikatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengubah-ubah keadaan hati manusia, yang mengubah-ubah keadaan diri manusia. Maka hendaknya kita untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia dan juga dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang munkar. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang atau permintaan beliau agar dijauhkan dari beberapa perkara. Yang pertama, dijauhkan dari munkaratil akhlak. Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang munkar. Sebagian ulama memaknai munkaratil akhlak dalam hadis yang mulia ini dengan perkataan-perkataan yang batin. Jadi perkara-perkara yang batin. Jadi munkaratil akhlak adalah perkara-perkara yang batin. Karena apabila kata akhlak dan kata amal masing-masing disebutkan dalam satu kalimat, maka akhlak berkaitan dengan batin dan amal berkaitan dengan anggota badan. Sehingga yang dimaksud dengan munkaratil akhlak yaitu semisal sombong, ya, sifat sombong, sikap dengki, pelit, sikap penakut, buruk sangka, suudzon, dan akhlak-akhlak buruk yang dilakukan oleh hati yang lainnya. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mal. Jadi munkaratil akhlaqi wal a'mal, keburukan-keburukan akhlak dan keburukan-keburukan amal. Jadi disebutkan dalam satu kalimat yang sama tentang buruknya akhlak dan buruknya amal. Maka para ulama menyebutkan buruknya akhlak artinya adalah akhlak perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan hati. Tadi semisal hasad, dengki gitu ya, suudzon, kemudian juga apa? Buruk sangka, pelit, ya, penakut dan sebagainya. Kita minta kepada Allah dijauhkan dari akhlak yang buruk dari sisi hati atau batin kita. Maka seorang hendaknya untuk berusaha membersihkan hatinya dari hal-hal yang bisa merusak dirinya, ya, bisa merusak amalnya. Hendaknya dia untuk membersihkan hatinya, kemudian dia berusaha untuk menghiasi hatinya dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan hal-hal yang mungkar tadi. Dia mengisi hatinya dengan sifat tawadhu, rendah hati, sebagai lawan dari sikap sombong. Ya, sikap sombong. Karena sombong ini apa? Perbuatan yang dilarang, perbuatan yang tercela. Bahkan dalam hadis sebelumnya Nabi SAW menyebutkan, ya, kita sebutkan hadis dari Nabi SAW di mana Nabi bersabda, ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, ya, atau la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang punya kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar darah sekalipun. Ya. Ada sombong sedikit saja dalam hatinya sebesar darah, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Karena sombong itu adalah perkara yang sangat besar, gitu ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, di antara kami ada yang suka pakai baju bagus, di antara kami ada yang suka pakai sendal bagus. Gimana? Apakah dia orang yang sombong? Maka kata Nabi, itu bukan sifat orang yang sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Jadi boleh kita beli baju yang bagus, gitu ya. Kalau mampu beli baju yang agak mahal biar ya bagus, lebih bagus tentunya, karena biasanya demikian, gitu ya, prinsip ekonomi. Semakin tinggi harga maka semakin bagus kualitas. Ya, semakin tinggi harganya maka akan semakin baik kualitasnya, itu biasanya demikian. Maka kalau kita mampu, kita bisa beli pakaian yang bagus, pakaian yang indah, dibolehkan, ya. Karena itu bukan tanda sombong seseorang, bukan tanda kesombongan dari seseorang. Sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika menolak kebenaran. Ya, sombong itu nolak kebenaran. Ada orang menyampaikan kebenaran, kita tolak, ini bentuk sombong. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan manusia, merendahkan manusia. Sombong itu bukan ketika kita pakai baju bagus, tapi ketika kita pakai baju bagus, lihat saudara kita pakai baju jelek, terus dibilang, ya, bajunya murahan. Nah, itu sombong baru. Ya. Jadi ketika pakai baju bagus dia nggak sombong, belum sampai sombong.
sampai dia merendahkan manusia, baru itulah yang disebut dengan kesombongan. Nah, lawannya apa? Tawadhu. Untuk menghilangkan sikap sombong, maka hiasi diri dengan sikap tawadhu. Demikian pula untuk menghilangkan hasad misalnya. Menghilangkan hasad, maka munculkan sikap rasa senang, rasa suka, rasa suka, orang lain mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita suka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Atau untuk mengobati sikap buruk sangka, suudzon, maka kedepankan husnudzon. Kedepankan husnudzon. Makanya sebagaimana sebagian ulama menyebutkan, kalau muncul sikap atau perasaan suudzon dalam hati kita, prasangka buruk dalam hati kita, maka lontarkan 99 uzur kepada saudara kita. Ketika kita melihat ada saudara kita melakukan satu keburukan, satu hal yang mungkin kita anggap keburukan, muncul perasaan suudzon dalam hati kita, maka lemparkan 99 prasangka baik. Jadi satu keburukan dilawan dengan 99 prasangka baik, sehingga hilang prasangka buruk tersebut. Jadi untuk menghilangkan akhlak yang mungkar, diantaranya adalah bagaimana kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang berlawanan dari akhlak-akhlak yang buruk tadi. Maka kita latihan bagaimana kita bisa tawadhu, rendah hati, bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang lain, bagaimana kita bisa memunculkan rasa kasih sayang sesama muslim, bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dan seterusnya. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu jamaah timbul dari hati yang sakit. Akhlak yang mungkar itu adalah sesuatu yang muncul karena sebab hati yang sakit. Sebagaimana akhlak yang baik tentunya timbul dari hati yang sehat. Maka sembuhkan, obati hati kita, jaga hati kita tetap sehat, maka akan muncul darinya akhlak-akhlak yang baik. Sebagian ulama mengatakan juga bahwa batasan akhlak adalah kaitannya dengan muamalah sesama manusia. Jadi dikatakan akhlak adalah ketika seorang bermuamalah dengan sesama manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa agar dijauhkan dari cara bermuamalah yang buruk kepada sesama manusia. Sedangkan kata amal adalah kaitannya dengan Allah, sehingga Rasulullah berdoa agar dijauhkan dari kemaksiatan. Nah, ini makna munkaratil akhlak. Jadi munkaratil akhlak sebagian ulama mengatakan itu berkaitan dengan amalan hati, akhlak yang berkaitan dengan hati. Sebagian yang lain mengatakan lagi bahwa akhlak itu adalah kaitannya berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan manusia yang lain, dengan hamba yang lain. Dan dua makna ini bisa kita gabungkan, bisa kita satukan. Kemudian perkara yang kedua yang Nabi SAW meminta untuk dijauhkan darinya, yaitu min munkaratil a'mal, dari amalan-amalan yang buruk. Tadi kita sebutkan bahwasanya ada dua penafsiran munkaratil akhlak wal a'mal ini. Pendapat yang pertama, penafsiran pertama munkaratil akhlak wal a'mal adalah kalau akhlak yang buruk itu adalah berkaitan dengan amalan hati, akhlak hati, perbuatan hati. Adapun munkaratil a'mal adalah perbuatan anggota badan yang buruk. Jadi kita meminta kepada Allah, Rasulullah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan hati yang buruk berupa akhlak yang buruk, dan juga meminta kepada Allah agar dijauhkan dari amal yang buruk. Amal yang buruk itu adalah kemaksiatan. Dan seorang dikatakan atau sebuah perbuatan dikatakan perbuatan maksiat adalah ketika perbuatan itu menyelisihi larangan Allah, menyelisihi perintah Allah. Kemaksiatan itu berupa apa? Menyelisihi perintah Allah. Yang kedua, kemaksiatan itu adalah melanggar larangan Allah. Melanggar larangan Allah. Dan yang ketiga yaitu meninggalkan perintah Allah. Jadi maksiat itu meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, menyelisihi perintah Allah. Apa bedanya meninggalkan dan menyelisihi?
Kalau meninggalkan itu berarti apa? Tidak mengerjakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dia diperintah atau diajak untuk sholat tapi tidak melaksanakan. Dia tinggalkan sholat. Ini meninggalkan perintah Allah. Ini adalah kemaksiatan. Yang kedua, menyelisihi perintah Allah. Di perintahnya A malah melakukan B. Di perintah B malah melakukan C. Nah, ini menyelisihi perintah Allah. Yang ketiga, kemaksiatan juga adalah melanggar larangan Allah. Dilarang dengan satu perkara, dia malah melanggar. Dia malah melakukan. Dilarang melakukan, malah melakukan. Ini melanggar larangan Allah. Jadi munkaratil a'mal untuk pendapat yang pertama yaitu berkaitan dengan apa? Perbuatan buruk yang dilakukan oleh anggota badan seperti memukul orang, melakukan kezaliman atau mencaci dengan lisan, berkaitan dengan lisan mencaci, ya, berkata kotor, lisan yang berkata kotor, mencela orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain. Demikian pula, ya, sebagian ulama menafsirkan dengan tadi tafsiran yang kedua bahwa munkaratil akhlak adalah berkaitan dengan ya hubungan manusia. Adapun munkaratil amal adalah hubungan dengan Allah, artinya berkemaksiatan secara umum. Maka diantaranya apa? Contohnya dosa-dosa besar seperti membunuh. Walaupun membunuh ini berkaitan juga dengan sesama manusia, namun ini adalah perbuatan dosa besar. Demikian pula berzina, merampok, mencuri, gitu ya, dan sebagainya. Minum khamar, ini termasuk munkaratil amal. Jadi dua hal ini kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari ini. Dijauhkan dari munkaratil akhlak dan juga dijauhkan dari munkaratil a'mal, yaitu keburukan-keburukan akhlak dan keburukan-keburukan amal. Kemudian Nabi SAW dalam doa tersebut juga meminta kepada Allah agar dijauhkan dari al-ahwa, dari hawa nafsu. Rasulullah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hawa nafsu yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada hawa nafsu yang baik. Karena Nabi SAW menyebutkan munkaratil ahwa, hawa nafsu yang buruk. Jadi di situ berarti ada apa? Hawa nafsu yang baik. Bagaimana hawa nafsu itu dikatakan hawa nafsu yang baik? Yaitu ketika hawa nafsu itu mengikuti Rasulullah SAW. Hawa nafsunya itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun kalau hawa nafsu itu tidak mengikuti perintah Allah, hawa nafsunya itu tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah, maka jadilah hawa nafsu tersebut adalah hawa nafsu yang mungkar, hawa nafsu yang buruk. Maka dari sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita disyariatkan untuk berlindung, atau disyariatkan bagi kita untuk berlindung kepada Allah, meminta dijauhkan dari hawa nafsu yang buruk. Karena seorang itu terkadang tidak berdaya ketika berhadapan dengan hawa nafsunya. Jika hawa nafsunya itu meminta, menyeru, mengajak kepada sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka sangat mudah baginya untuk tunduk, bertekuk lutut di hadapan hawa nafsunya ini. Maka hal ini tentunya akan menjerumuskannya dalam perkara-perkara yang membinasakan. Akan membuat dirinya berani melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan untuk memuaskan hawa nafsu. Terlebih kita tahu bahwasanya manusia itu disifati oleh Allah sebagai budaknya hawa nafsu. Manusia itu disifati oleh Allah sebagai budaknya hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada seorang yang menyembah, seakan-akan menyembah atau menghambakan diri di hadapan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, terangkanlah kepadaku bagaimana tentang keadaan seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia sembah. Jadi ada seorang yang saking benar-benar menuhankan hawa nafsunya sampai-sampai dianggap dia adalah telah menghambakan diri menyembah kepada hawa nafsunya. Dan ini begitu banyak. Apalagi ketika dia berhadapan dengan jiwa dan hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Memerintahkan kepada keburukan. Karena kita tahu bahwa hawa nafsu itu, jiwa itu
Ya, ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir-akhir ayat dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang memerintahkan kepada kebaikan. Jiwa yang mengajak kepada kebaikan, jiwa yang mengajak kepada ketaatan, melakukan amal saleh. Ini jiwa yang disebut jiwa yang tenang. Makanya mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa lanjutannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga-Ku. Ini jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Kalau kita punya jiwa ini, pelihara, jaga agar senantiasa kuat mengajak kita kepada kebaikan. Jangan dibiarkan. Jangan diacuhkan, tapi apa? Jaga, pelihara jiwa ini. Yang kedua, yaitu jiwa lawannya, itu an-nafsul ammaratu bisu, ya, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Ya. Ini sebagaimana Allah sebutkan di antaranya dalam surah Yusuf. Ya. Nomor ayatnya saya lupa, cuman awal juz 13 kalau salah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Allah, ya, ketika menceritakan perkataannya Imratul Aziz, istri dari bajikannya Yusuf, ketika apa? Menuduh Yusuf, ya, menggoda dia, menuduh Yusuf dengan perbuatan yang keji. Kemudian terbongkarlah tuduhan itu adalah tuduhan palsu, maka dia berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi," aku tidak melepaskan diri, membebaskan diriku dari tuduhan itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan. Jiwa yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan, melihat kemaksiatan, maka ngajak kepada kita, ya, momporin kita, gitu ya. Mengiming-imingi kita dengan kenikmatan yang akan didapat dari maksiat tersebut dan sebagainya. Jadi ini jiwa yang buruk. Nah, tengah-tengahnya ada jiwa yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela dirinya. Jiwa apa ini? Jiwa yang suka nyesel. Ya. Jiwa yang tidak sehebat jiwa yang mutmainnah, tapi apa? Jiwa ini, ya, menyesal kemudian. Mudah terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan, tapi setelah itu dia menyesal. Ini adalah jiwa yang lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesal, mencela diri sendiri. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang, ya, lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela diri. Para ulama ini yang maksudnya adalah orang yang mudah terjerumus ke dalam dosa, tapi dia tidak terus bergelimpang dengan dosa. Ya, dia sadar ketika terjerumus ke dalam dosa. Ya, sebelumnya dia pun tahu itu dosa, tapi namanya jiwa hawa nafsu begitu kuat, mendera, akhirnya dia pun terjerumus ke dalam dosa, dan setelah dia terjerumus ke dalam dosa, dia menyesal dengan perbuatannya tersebut. Ini jiwa yang lawwamah. Jadi ada orang-orang yang menjadi budak hawa nafsunya, orang yang senantiasa nurut dengan hawa nafsunya. Apalagi dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Kata Nabi, ya, surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Ya, surga itu jemaah dikelilingi oleh perkara-perkara yang melelahkan, yang menyusahkan kalau dikerjakan. Pengen masuk surga, ya sholat 5 waktu. Habis waktu kita capek, lelah, ngantuk, apalagi waktu subuh, gitu ya. Apalagi waktu siang zuhur, lagi sibuk-sibuknya kerja,
lagi tanggung-tanggungnya kerja kan berhenti tuh, memalaskan. Asar apalagi udah akhir-akhir mau pulang. Maghrib di jalan biasanya. Isya udah ngantuk. Capek, ya. Ibadah itu capek, taat itu capek. Tapi yang capek itulah yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Capek harus berpuasa sebulan penuh. Ya, mana hobinya adalah kulineran, capek, malas. Apalagi ibadah yang bukan hanya memerlukan tubuh, memerlukan ya aktivitas tubuh, tapi juga harus mengeluarkan harta. Haji, umroh gitu ya, berat, capek. Sedekah, jihad fisabilillah, ini perbuatan yang sangat berat. Perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita, hawa nafsu kita. Tapi itulah perbuatan-perbuatan yang mengelilingi surga. Artinya kalau mau masuk surga, yang melakukan hal-hal yang tidak disukai tersebut. Sebaliknya, huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu atau segala sesuatu yang disukai syahwat kita. Makanya kita dapati, ya mungkin kita tahu ini perbuatan-perbuatan maksiat yang buruk, tapi apakah tidak ada yang melakukannya? Banyak yang melakukannya. Kita begitu benci dengan khamr misalnya. Kita benci dengan khamr. Tapi apakah tidak ada yang minum? Banyak sekali. Mulai dari khamr yang murahan ya, sampai khamr yang harganya jutaan, puluhan juta. Mulai dari yang merek murahan yang bisa dicari, yang bisa mudah didapatkan, toko jamu banyak, sampai harus ke klub malam baru bisa dapat misalnya itu, ke bar baru bisa dapat. Kita begitu benci dengan rokok karena di tulisannya pun jelas rokok membunuhmu. Tapi apakah banyak yang melakukan? Banyak. Bahkan ada survei mengatakan hanya 5% laki-laki di Indonesia yang tidak merokok. 5% itu mungkin surveinya nggak tahu gimana, tapi intinya ada survei yang muncul. Ya, wa huffatin naru bisyahawat. Ya, neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu. Maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala bahwa begitu banyak manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya, yang tunduk patuh kepada hawa nafsunya. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya dia akan lakukan. Maka inilah sifat penghambaan diri kepada hawa nafsu. Dan ini merupakan perkara yang sangat bahaya, jemaah. Ini perkara yang sangat khatir, sangat berbahaya. Dan kita tidak ingin tentunya ya, ketika hawa nafsu mulai menggoda kita, maka kita bisa melawannya. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa muqawamah, bisa melawan hawa nafsu itu agar kita bisa menundukkan, bukan tunduk di depan hawa nafsu, namun bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu itu agar hawa nafsu tersebut mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sifat orang yang cerdas. Nabi SAW ditanya tentang siapa orang yang cerdas. Manil akyas, siapa orang yang cerdas wahai Rasulullah? Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa orang muslim yang paling khair, yang paling baik? Manil muslim khair, siapa muslim yang paling baik? Maka kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang muslim yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya paling bagus. Kemudian ketika Nabi ditanya siapa yang paling cerdas? Ya, siapa yang paling cerdas? Maka Nabi SAW bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang orang yang cerdas adalah orang yang bisa mempersiapkan diri setelah kematiannya. Adapun orang yang ajiz, orang yang lemah adalah orang yang man atba'a hawahu nafsah. Ya, orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ini orang yang lemah. Jadi orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Maka dikatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu bisa tunduk di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tubuh. Sebagian ulama menafsirkan bahwa penyakit yang dimaksud dalam hadis ini adalah penyakit yang berbahaya, yang bisa membuat orang tidak berdaya,
yang bisa membuat orang tidak mampu beribadah dengan baik, tidak bisa banyak beraktivitas karena penyakit tersebut. Maka sebisa mungkin penyakit ini bisa kita hindarkan diri dari penyakit tersebut. Misalkan contohnya penyakit judam, lepra atau saraton, kanker dan yang lainnya, penyakit-penyakit yang berbahaya. Rasulullah SAW tidak berlindung dari penyakit secara mutlak, jemaah. Rasulullah itu berlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan tidak berlindung dari penyakit yang mutlak, karena ada penyakit yang ternyata bermanfaat bagi diri manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta asy-syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh keletihan, ditimpa penyakit, kekhawatiran sesuatu yang menimpa, kekhawatiran terhadap sesuatu yang menimpa di kemudian hari, ditimpa kesedihan terhadap perkara yang sudah lewat. Demikian juga gangguan dari orang lain, kegelisahan, kegusaran hati, sampai duri yang mencucuknya, duri yang menusuknya. Kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya karena sebab musibah-musibah tersebut. Jadi musibah yang besar maupun musibah yang kecil, musibah yang nampak maupun musibah yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang hanya dirasakan oleh hati, itu semua perkara yang bisa mendatangkan penghapusan dosa dari Allah ketika dihadapi dengan kesabaran. Maka dari sini bahwasanya penyakit itu hukum asalnya adalah penggugur dari dosa. Makanya Nabi SAW ketika datang menjenguk salah satu saudaranya, salah satu sahabat yang sakit, maka beliau bersabda, "Tahurun insyaallah." Ya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa. Ya, tahurun, pensuci, penggugur dari dosa insyaallah. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah melarang seorang wanita yang mencela demam. Jabir berkata, "Dakhala ala ummi Sa'id atau ummil Musayyib, faqala ma laki ya ummas Sa'id?" Ay ya ummul Musayyib. Suatu hari Nabi SAW datang, ya, bertemu dengan Ummus Sa'id atau Ummul Musayyib. Kemudian beliau bersabda, "Malaki ya Ummus Sa'id tuzafzifin?" Kenapa engkau wahai Ummus Sa'id atau Ummul Musayyib, yang engkau kenapa bergetar begitu, gemetaran begitu? Maka dia berkata, "Al-humma." Aku gemetaran karena sebab humma, karena sebab demam. La barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi demam itu. Ya, jadi Ummu Sa'id atau Ummul Musayyib ini ya mendoakan agar demam itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka Nabi bersabda, "La tusabbil humma." Jangan kamu cela demam itu. Fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Karena humma, demam, suhu tinggi pada tubuh itu bisa menghapuskan, ya, bisa menghilangkan dosa anak Adam sebagaimana pemanas besi mampu menghilangkan karat-karat dari besi. Sebagaimana besi ketika dipanaskan dengan suhu tertentu maka karat-karatnya akan lepas. Nah, ini demikianlah demam, ya, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "La tasubbaha fa innaha tanfid dunuba kama tanfid nar khabathal hadid." Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat-karat besi. Maka inilah dalil bahwasanya sebagian penyakit itu bisa menghilangkan dosa. Jika seorang terkena penyakit, maka yang pertama dia lakukan apa? Sabar. Kemudian setelah itu dia berlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang disebut oleh Nabi munkaratil adwa, atau penyakit-penyakit yang mungkar, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan kalaupun menimpa penyakit tersebut atau ditimpa penyakit tersebut, maka sikap seorang muslim adalah bersabar dan meminta kepada Allah agar diberikan keringanan, diberikan kesembuhan, dan diberikan kesempatan penggugur dosa karena sebab penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan apa? Ditambahkan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan istighfar itu, dengan salat yang dia tetap jaga walaupun dalam keadaan sakit parah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan, atau yang paling utama adalah bagaimana Allah mengampuni dosa dari hamba tersebut, karena hakikatnya musibah yang menimpa hamba tersebut adalah ya kesempatan dan momentum Allah menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki sebelumnya, sehingga setelah musibah itu lepas dari dirinya,
dia dalam keadaan seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Ini salah satu manfaat, ini salah satu faidah dari penyakit atau sakit yang diderita oleh seorang hamba. Inilah 4 hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Rasulullah SAW agar Allah menjauhkan beliau dari 4 hal ini, yaitu yang pertama kata Nabi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mal. Yang pertama dan yang kedua kata Nabi, aku mohon ya Allah, jauhkan aku dari akhlak dan amal-amal yang mungkar, amal-amal yang buruk. Kemudian kata Nabi, wal ahwa, dan keburukan-keburukan hawa nafsu, dan yang terakhir wal adwa, dan keburukan-keburukan penyakit yang berbahaya. Baik, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, hadis yang ke-17 dari bab ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dibahas pada pertemuan ini bermanfaat. Kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan disimpan untuk ditanyakan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.